Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza dan baru aja nih ada update yang sangat menarik di handphone Samsung karena akhirnya One UI 5 dan Android 13 itu resmi meluncur ya, udah mulai didistribusikan. Handphone yang pertama dapat itu ada Samsung Galaxy S22 series ya. Di sini saya ada Galaxy S22 Ultra, udah dapat. Cuma tadi saya ngecek di S21 Ultra di Galaxy Z Fold 4 itu belum ada yang dapat semua. Jadi buat yang pakai handphone itu atau handphone Samsung lainnya harap bersabar, dan buat ancar-ancar bocoran kapan rilisnya, ini adalah beberapa jadwal yang udah ada di internet. Oke, jadi langsung aja, apa sih yang baru dari One UI 5 ini? Kalau kita lihat dari update log ya, yang ada di setting, ini tuh panjang banget, karena tadi update-nya pun ini sekitar 3 GB, jadi pastikan kamu punya wifi yang oke, atau mungkin numpang di cafe atau apapun. Kalau misalnya hanya pakai kuota, sayang banget, 3 GB ini lumayan gede. Ini cukup banyak update-nya, tapi saya akan bahas yang menurut saya penting-penting atau paling nggak kelihatan untuk sekarang ini. Ya, untuk yang pertama itu adalah dari segi icon yang katanya baru. Ya memang ada sedikit perbedaan, khususnya ya ada kayak menu setting, gallery gitu ya, mungkin kelihatan sedikit-sedikit. Dan menurut saya ini nggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi ya oke ada update tapi nggak terlalu kelihatan. Habis itu yang berdasarkan tadi update log juga katanya dituliskan animasinya bakal kelihatan lebih smooth. Saya setuju ya, di sini emang kelihatan lebih smooth kalau saya lihat langsung gitu, scroll gitu animasinya pindah-pindah aplikasi. Enak banget, lebih enak, lebih lancar. Cuma kalau sekarang udah jadi video mungkin nggak akan kelihatan beda, tapi aslinya memang kelihatan lebih bagus. Kemudian kalau kita ngomongin kustomisasi, ini juga sempat saya bahas di video-video lalu karena berkaitan dengan good lock yang dikatakan Samsung pas acara SDC mereka. Cuma sayangnya untuk sekarang good lock-nya ada sedikit unsurnya tapi belum full. Jadi memang ya di STC dibilang sama mereka juga ini coming soon. Jadi sekarang belum full seperti good lock, tapi ada beberapa bagian yang sudah mirip dengan good lock. Salah satunya udah jelas di bagian lock screen yang bisa kita kustomisasi. Caranya ya gampang, sebenarnya kita bisa masuk ke menu setting, habis itu kita bagiannya ke lock screen. Habis itu di lock screen di sini ada tulisan ya, yang bagian gede ini ada lock screen dan widget. Kita bisa pilih yang lock screen untuk edit. Dan ya kita bisa langsung edit nih lock screen-nya. Jadi ada jamnya bisa diedit nih, yang untuk icon aplikasi pas apa namanya icon-icon untuk notifikasi ada di sini juga. Kita bisa atur transparansinya seberapa atau mau icon only. Terus untuk di bawah nih yang shortcut-nya kita bisa ganti dengan yang lain di sini. Opsinya cukup banyak, semua aplikasi kayak bisa di kiri kanan seperti sekarang. Habis itu ada juga nih yang tengah contact information, mungkin kita menulis ini handphone siapa segala macam, kalau hilang balikin ke sini ya mungkin bisa. Dan yang terpenting untuk jam yang di atas ini kita bisa tap. Untuk ganti sebenarnya caranya gampang banget, kita bisa langsung tap jamnya seperti ini dan nanti akan muncul pilihan seperti berikut ini, yang sebenarnya ini mirip seperti yang dilakukan Samsung di One UI sebelumnya. Cuma bedanya adalah selain warna sekarang kita bisa memilih font. Jadi misalnya yang ini saya bisa ganti font yang tipis, yang tebal ya. Seperti sekarang, nah itu bisa diganti-ganti. Ya pokoknya bisa dikustomisasi, begitu juga dengan warnanya. Oke, ini adalah kustomisasi pertama dari One UI yang baru. Habis itu next ada kustomisasi juga untuk color palette ya. Jadi mungkin udah pada tahu kalau sebelumnya kita bisa mengganti beberapa elemen warna yang ada di panel-panel Samsung kita di bagian setting seperti ini. Nah kalau yang dulu ini kita nggak bisa scroll, sekarang kita bisa di scroll seperti ini ya. Jadi pilihannya lebih banyak kalau mau diganti-ganti aksen-aksennya segala macem. Kita bisa pilih basic color juga ya kalau pengen satu warna. Ini dua warna seperti ini. Ya pokoknya lebih fleksibel lah dibandingkan sebelum, meskipun ya kalau dibandingkan good lock yang sepenuhnya ya ini tentu belum ada apa-apa ya. Cuman ya untuk sekarang ini menurut saya udah oke. Next kita masuk ke bagian quick setting yang di swipe down seperti ini ya, kita bisa melihat di sini ada bentuk-bentuk notifikasi yang sedikit berbeda karena ada bulatan kecil di bagian pinggir. Itu mungkin kayaknya diisi sama logo aplikasi ya, harusnya nggak bulatan kosong doang. Cuma sekarang belum ada. Sisanya sini nggak ada perbedaan, jadi ya sama-sama aja seperti yang sebelumnya. Habis itu yang tadi saya juga sempat lihat adalah untuk aplikasi cuaca. Ada perbedaan sedikit di animasinya. Jadi animasinya nih gambar bulannya kenapa jadi kayak keju gini ya. Pokoknya ini berbeda kalau kita bandingkan dengan One UI yang sebelumnya. Sedikit lebih oke dari segi animasi, cuman untuk menu yang di bawah-bawahnya itu sebenarnya sama-sama aja, nggak ada perubahan. Sekarang kita balik ke home screen. Nah, yang baru juga itu adalah namanya stackable widget. Ya, jadi widgetnya bisa ditumpuk. Coba tebak kayak siapa? Kayak
ya kayak Apple. Kayak iOS kan juga mereka ada widget yang bisa di stack. Sekarang akhirnya di Samsung tersedia juga, ini saya udah bikin. Jadi kita bisa bikin widget ditumpuk ya, tinggal masuk ke widget seperti ini. Atau misal kamu udah punya widget satu nih kayak gini sekarang. Nah, kita bisa tahan dan nanti ada tulisan opsi create stack. Udah mau di stack sama apa? Silahkan dipilih. Misalnya di sini saya sama Netflix deh, saya tambahin begini. Jadi udah bisa di scroll seperti ini. Ya, kurang lebihnya begitu kalau untuk yang widget. Tidak spesial tapi ya mungkin buat sebagian orang bisa ngebantu. Next, kita sekarang lanjut ke menu setting. Kita masuk ke bagian setting. Ada beberapa perubahan yang saya lihat di sini. Yang pertama itu adalah susunan menunya itu berbeda dan terdapat menu baru. Seperti di sini ada yang namanya connected device, dimana kalau kita tap ini akan di sini dia akan memunculkan opsi-opsi yang berkaitan dengan konektivitas produknya Samsung ini dengan perangkat lain. Seperti misalnya di sini ada link to Windows, ada Samsung Dex, ada Smart View, Galaxy Wearable, SmartThings, semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita mau setting, tinggal masuk sini aja, lebih gampang dan lebih simple. Terus kalau kita swipe lagi ke bagian bawah, yang saya notice juga itu adalah bagian security and privacy. Ini sekarang digabung ya, digabung, dan kalau kita tap, dia tabnya jadi akan lebih memanjang seperti ini. Jadi lock screen, account, bla bla bla. Biometrics ya, seperti fingerprint, face recognition, Samsung Pass, secure folder, semuanya ada di bagian sini. Ya, jadi untuk bagian setting tadi yang security, dan satu lagi kita nggak bisa melupakan untuk bagian labs, karena tadi ini juga diomongin atau ditulis sama Samsung di update log mereka. Dan itu adalah di sini kita bisa lihat ada opsi baru yaitu swipe for pop-up view dan swipe for split screen. Jadi untuk yang pop-up view ini adalah untuk kita mengecilkan Windows ya. Jadi misalnya kita lagi buka Twitter, saya lagi buka Twitter seperti ini, dan saya pingin ngecilin Windows-nya, tinggal ditahan, di drag. Nah, jadi seperti ini, bisa kita geser-geser ya, bisa kita pindah-pindah, bisa ditekan, bisa dikecilin jadi bubble seperti ini ya, atau bisa juga kita expand jadi besar seperti sebelumnya. Itu salah satunya. Habis itu yang untuk swipe for split screen, jadi misalnya lagi ada aplikasi seperti ini yang memang sudah mendukung split screen, dan by the way semua aplikasi Samsung sekarang sih bisa split screen ya, tinggal swipe pakai 2 jari. Ini akan muncul menu seperti sekarang. Jadi kita misalnya mau split screen pakai aplikasi yang lain ya, tinggal seperti itu doang, dibikin lebih mudah dan kalau menurut saya memang lebih seamless. Oke, jadi itu dia untuk yang di bagian home screen dan aplikasi. Dan satu lagi, dan ini agak cukup mencengangkan, adalah di bagian kamera. Jadi tadi pas saya baca-baca update log ada satu yang sangat menarik perhatian saya, yaitu ini nih, saya tunjukin. Ya, flagship Samsung akhirnya ngasih opsi watermark. Waduh, ini tuh sebenarnya agak mengagetkan karena selama ini Samsung konsisten sekali flagshipnya itu tidak menyediakan opsi watermark foto. Jadi ya di mid range mereka ada, di entry level juga ada, tapi di flagship mereka sebelumnya belum pernah ada. Akhirnya sekarang dibikin. Sebagian mungkin ada yang suka, tapi buat saya mestinya jangan pakai watermark gitu, karena kamera handphone flagship nggak perlu ditandain dia dari handphone apa gitu kan. Menurut saya kurang oke aja mesti dibikin watermark. Dan by the way, buat yang mungkin pengen pakai watermark ya, kita bisa lihat di sini nunjukin model name-nya ya. Bisa diganti juga, misalnya mau diganti tambahin tulisan apa gitu bisa seperti ini. Ada waktunya, ada pilihan fontnya, ada 3 di sini. Dan kita bisa pilih dia mau di tengah, di kiri, dan di kanan. Kalau saya sih mendingan dimatiin aja karena ya sayang aja gitu mesti pakai watermark. Tapi kalau pingin pakai ya mungkin sebagian ada yang membutuhkan. Jadi itu dia untuk update One UI yang bisa saya omongin di video kali ini. Dan by the way, sebelum menutup, ada satu poin yang tadi lupa saya tunjukin ya pas untuk setting lock screen ya, kustomisasi lock screen. Jadi selain lewat menu setting untuk melakukannya, kita ternyata bisa melakukannya seperti ini. Jadi ini lock screen misalnya udah kebuka, ya kita bisa tekan dan tahan, dan kita bisa melakukan kustomisasi dari jamnya ya. Coba tebak mirip siapa? Ya mirip gitu. So untuk video kali ini terima kasih banyak nonton sampai habis. Buat yang udah ada update ke One UI terbaru, silahkan share juga pengalamannya, fitur apa yang disuka, fitur apa yang dia enggak. Dan buat yang belum dapat, saya kasih tunjuk lagi, ini dia jadwal untuk update One UI di handphone Samsung yang paling tidak saat ini sudah beredar di internet.
Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.